أبر في كل الله منه ولا نعمي بالمصطفى قاصدنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa fi fadliha waradatil akhbaru wal asarul kasiratu wa hiya al mahabbatu lillah wa fillah allati azuma fadluha anillahi wa anid daril akhirah wa sawabuha waratafa qadruha wa mahalluha minad din wa masubatul asrar wa man la khaira fi suhbatihi minal ghafilina al-mu'arridina anillahi wa anid daril akhirah fa hiya suhbatul mazmumah al-mamkuta. Marilah selanjutnya kita sebelum memulai mengingatkan dan melakukan untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia anugerah yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah, kemudahan untuk kita jadikan dan kita tempatkan segala nikmatnya itu di jalan yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perkuat dan perbanyak dan menambahkan kecintaan dan keimanan kita melalui memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan harapan nanti yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Apabila penjelasan daripada sebelumnya dinyatakan fa'azza ahabbal insanu insana, dari sebelumnya wa allafa wasahu li'annahu yuhibbu wa ya'malu fi ta'atihi kana minal muhabbah fillah. Iza ahabbal insan al-insan, seseorang ini dekat, akrab, cinta kepada satu yang lainnya dikarenakan dia taat kepada Allah. Karena dia dicintai oleh Allah, maka yang sedemikian dikatakan wahia as-suhbatul mahmudah al-mashkura. Itu adalah dikatakan persahabatan, pertemanan yang mahmudah, dipuji, al-mashkurah, yang mendatangkan kebaikan, pahala, ganjaran di akhirat nanti. Tapi ada juga ini orang akrab, akur banget, dekat banget, kemana-mana nempel terus. Cuman kompaknya dalam maksiat kepada Allah, ya, kompak. Karena satu dengan yang lainnya tidak dapat melakukan kejahatan kecuali dengan lainnya. Itu sebagaimana dilakukan orang-orang pelaku kejahatan. Sekarang banyak yang namanya curanmor, ya, curanmor. Itu yang satu nungguin, ya, kalau misalnya kepelogok udah siap kabur dengan motornya. Akur gak tuh? Kompak kagak? Kompak. Malah kalau temen yang ngambil gagal, dimarahin, lu gimana, lama banget, lelet banget begitu aja. Kalau gua 2 menit gua kerjain semenit. Ya,
kompak, cuman kompaknya fi maksiatillah, dalam melakukan maksiat kepada Allah, dan banyak lagi hal contoh-contoh yang sedemikian. Kita lagi ketemu, kita nggak sadari kita pelaku kadang-kadang lebih jahat daripada curanmor. Kita ketemu sama teman kita, mana lu ramane sontok banget, mumet banget. Iya gue nih lagi kesel, lagi puyeng. Dia cerita kesel dia sama orang, si anu begini. Kita dengerin seneng, dengar. Itu sama saja kita diajak lagi makan bangkai saudara kita karena kita berbuat ghibah. Ya, paham nggak kira-kira? Minjem duit dong, boleh. Tapi lo tahu diri ya, ini gua kasih 1 juta, ntar 1.200.000 pulangin ya. Itu namanya makan riba. Sedangkan orang makan riba itu sama dosanya orang zina dengan ibunya, yang paling rendah. Tapi kadang-kadang banyak orang melakukan kejahatan, kita kesel. Kita juga melakukan kejahatan yang sering dah ghibah dah. Kita sebutkan kekurangan orang lain, aib orang lain yang ada pada dirinya. Kalau didengar dia marah, itu namanya ghibah. Waktu saat indah ghaibatihi, pada waktu saat enggak ada. Itu orang pendek, kalau dipanggil pendek kesel. Kesel gak? Si anu itu, lo kenapa gue kesel banget si pendek? Nah itu udah ghibah. Karena itu kalau dia menyebutkan sesuatu yang nggak dilakukan, itu namanya buhtan, lebih berat lagi. Namanya buhtan, bukan ghibah. Bisa dibayangin dosanya kayak apa. Dan ini menjadikan konsumsi dagangan kita. Sekarang udah canggih lagi berbuat ghibah melalui media sosial. Orang kasih tahu, kita sebarin aja lagi. Itu kena sanksi ayat allazina yuridu an tasyi'al fahisatu fil ladzina amanu walahum azabun alim. Dia senang kalau misalnya statusnya dibaca, padahal itu isi kontennya adalah aib orang lain. Itu sama saja menyebarkan orang lain, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih nanti di akhirat. Itu allazina yuridu an tasyi'al fasihatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fil akhirah. Tapi hal-hal seperti itu dianggap biasa, seneng. Tapi kalau materi-materi yang baik nggak ada yang nyambut, nggak ada yang baca sama sekali. Nyambut kagak? Jajalin nih, tapi jangan ya. Sekali-kali lagi ngaji direkam, lu coba angkat, nggak ada yang baca. Iris kuping kambing. Tapi kalau yang jelek-jelek, si anu, padahal di RT 1 sama RT 6 jauh kagak? Jauh. Di sana saudara kita kentut, sini baunya kedengeran. Dia berbuat kejelekan, di sini pada tahu kagak? Tapi kalau dia berbuat baik, berapa banyak di antara mereka yang nggak luput setiap malam bangun malam, nggak ada yang tahu tuh dia, nggak dipiralin. Berapa banyak yang dia melazama setiap hari 1 juz, orang kampung kita ada kagak? Ada, cuman nggak dipiralin, nggak laku. Kalau yang bagus-bagus, yang baik-baik, memang ini telinga kita udah biasa taruhin sampah, kata-kata yang buruk. Mata juga kita seneng yang jelek-jelek, ngomong juga yang jorok-jorok. Yang jorok itu bukan ngomongan jorok, kata-kata yang tidak baik. Orang berbuat kita itu ngomongnya jorok. Orang mencela orang lain itu mengatakan fahsya. Padahal itu diingatkan setiap kali akhir daripada khutbah Jumat. Allah memerintahkan 3 hal dan Allah melarang 3 hal. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh. Wal fahsya itu termasuk fahsya. Ya, kita sih anggap itu cuman aja hiasan khutbah doang, padahal itu diingetin jangan sekali-kali. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh. Al fahsya itu fil qaul, dalam ucapan, pandangan, pendengaran, ya. Wal munkar, perbuatan munkar, wal bagh, dan melampaui batas. Jadi kita nggak sadari
kalau seandainya orang itu dekat, mana tiap hari itu aja, tiap hari dia dekat, itu akur dalam melakukan kejahatan, maksiat kepada Allah, itu yang dikatakan as-suhbatul mamqutah, persahabatan yang dikutuk, persahabatan yang dijauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan keterangan-keterangan baik anjuran untuk berbuat baik, larangan daripada melakukan hal-hal perbuatan buruk, maksiat, dan kita dianjurkan untuk dekat dengan seseorang itu karena alasan karena dia dekat dengan Allah, karena alasan dia dicintai oleh Allah, bukan karena dia orang kaya, orang gedean, orang pangkat, karena dia ini, karena dia itu, karena dia taat dan dicintai oleh Allah. Bahkan sekalipun itu jauh, sulit, orang yang berilmu, orang yang soleh, orang yang baik itu harus kita lakukan, walaupun harus melakukan perjalanan yang jauh. Dan ini perintahnya untuk mencari teman yang baik sekalipun jauh, harus keluar kota dan jauh, itu dianjurkan. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk ketemui itu, ya, untuk ketemui itu hambaku yang alim. Atainahu rahmatan wa 'allamnahu ilma. Temuilah Sayyidina Khidir yang mana atainahu rahmatan, aku berikan kepadanya rahmat, wa 'allamnahu ilman, dan aku berikan kepadanya itu ilmu. Ilmu itu sama ulama-ulama, kiai-kiai itu sama-sama ilmu juga beda keahliannya dalam keilmuannya tentang ilmu agama. Sebagaimana insinyur, itu insinyur bukan berarti insinyur, nanti kan ada arsitek bagian sipil, bagian ini, itu belum tentu ngerti seluruhnya, ada bagian masing-masing. Dia dokter, itu dokter macam-macam. Secara umum memang dia dokter, ngatai bagaimana melakukan yaitu tindakan penyelamatan pertama. Tapi kalau misalnya dokter jantung ahli, belum tentu dia ahli di dalam tulang, atau internis, dia belum tentu ahli dari penyakit dalam, belum tentu ahli dalam bidang ini THT. Nah begitu juga ini unik, ini aku kasih tahu ilmu, ini orang soleh, bukan, walaupun Nabi Musa alaihissalam disuruh berkunjung dan cari itu, disuruh jadikan teman, mujalasatuhum wa mahabbatuhum, datangin, duduk bersama mereka, cinta itu mereka, dan minta doanya. Ilmu apa tuh yang diberikan oleh Allah kepadanya? Dan itu dilakukan oleh Nabi Musa, itu perintah gitu untuk nyari teman. Maka diajaklah seorang pengawalnya, pembantunya itu Nabi Musa, namanya Patah, ya. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu atta abluga majma'al bahraini au amdiya huqaba. Ayo kita berangkat. Maka ia berkata, aku akan terus berjalan menyelusuri sampai ketemu sesuatu yang diisyaratkan oleh Allah. Pertemuan saya dengan Sayyidina Khidir yaitu Majma'al Bahraini, di pertemuan daripada dua lautan. Sampai kapanpun tempat yang dimaksud oleh Allah itu, dengan tanda nanti bahan bekal yang kita bawa ini, lauknya itu jatuh di situ. Itulah di situ alamatnya. Ya. Sudah dikasih oleh Allah Google Map-nya, sudah dikasih Allah Google Map-nya. Kapan ada titiknya di situ, ada ikan jatuh di situ. Gambarnya kayak bundar merah begitu. Tuh Google Map dari dulu ada. Ya. Kalau kita jalan kan ngikutin dulu terus. Au amdiyah huqaba, au amdiyah huqaba, atau saya habiskan waktu yang panjang. Huqaba itu waktan tawilan. Maka dikatakan falamma balagha majma'a bainihima, padahal waktu saat itu dia istirahat sampai dua pertemuan itu laut, dia lagi istirahat, sudah melalui perjalanan yang melelahkan, yang capek. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma, dilupa itu bahan pokoknya hut, itu hut yaitu hutahuma, yaitu makanan ikan yang dibawa, padahal udah jatuh di situ. Ya, langsung aja jalan. Dan juga pembantunya tahu kejadian itu, cuman nggak bisa ngomong. Ya, panasya hutahuma fattakhadha fil bahri saraba,
jalan aja terus, sudah selesai istirahat. Belum waktunya itu makan, pas waktu saat udah laparnya menjadi udah banget, kita makanlah. Wa qala dia falamma jawaza qala li fatahu atina gada'ana laqad lakina fi safarina hadza nasaba. Pembantu, mana? Ayo keluarin tuh timbelnya makanan. Atina goda'ana, goda'an itu makanan kita. Laqad lakina fi safarina hadza nasaba. Kita udah capek nih, waktunya itu makan. Masya Allah. Tadi makanan lauk yang kita bawa itu ketinggalan waktu saat istirahat di sana tadi. Ya. Maka dikatakan saya lupa. Ya. Nah, kenapa? Pada waktu saat kita iza awaina, ya, pada waktu saat itu wanasil huta wa ma ansinu ila syaitanu an azgora. Saya lupa bahwa itu lauknya udah jatuh tadi di sana. Saya lupa, tidak bisa yang menjadikan saya lupa ini kecuali setan itu. Wa ma ansanu ila syaitanu an azgara. Akhirnya balik lagi, fataza sabilahu fil bahri saraba. Balik lagi. Itu balik bukan kayak kita di sana, enggak kayak mobil, enggak kayak apa-apa, jalan kaki lagi dalam keadaan lapar. Belum ketemu gurunya, belum ketemu orang soleh, belum sampai ketemu Sayyidina Khaidir. Tetap terus, ini kaki jadi pala jadi kaki, saya akan lakukan. Ini kagak, kita cuma nunduk mobil doang, sudah diajak, nggak, jauh, capek, lama, disuruh ngaji. Padahal speakernya kedengeran, kagak sampai. Nanti nikmat ini baru terasa tuh nikmat kalau udah nggak ada. Ya la ya'rifu sihah ilal marid, tidak ada nikmatnya sehat kecuali udah sakit. Ini kalian kalau yang masih muda, giginya masih itu ternikmat makan, cuma nggak pernah disyukuri, nggak pernah dijaga. Buat makan getol, buat itu kumak kami baca Al-Quran, malasnya luar biasa. Ntar kalau udah mulai kagak baru terasa, ya. Dulu kan enak kalau makan pakai gigi dikunyah jadi, masih manual. Ntar kalau nggak ada giginya tinggal telan doang, metik langsung dioper, kluk kluk kluk. Lah juga, ya Allah, mata gue udah payah banget, katara kali ini, plus berat banget baca Al-Quran. Gue kalau sehat mata gue enak banget kali baca Al-Quran. Dari dulu kemana aja, masih muda. Nggak pernah hatam keluar, nggak pernah baca, gaji kitab kagak. Sekarang udah tua, udah lemah penglihatannya, baru pengen. Kalau kering kita ziarah, sering musafir, sering ke keluar kota, punya pengalaman mungkin, kita lagi pengen nyari waktunya sholat, kita sholat. Masya Allah, kita ketemu tuh sholat, musolanya, orangnya kampung banyak, tapi nggak ada yang sholat. Ada sih, ada, cuman sepi. Kita ke kamar mandi, airnya kagak ada. Makanya kalau kayak saya berhenti, kalau bukan selain di rest area, suruh turun dulu satu cek nusono. Di kamar mandinya ada airnya kagak, bersih kagak. Kalau enggak kita cari lagi yang lain. Itu bagus-bagus ya, dari penampilan di depan, tapi di dalamnya tuh nggak bisa dipakai. Itu pada kemana? Ya Allah, tapi alhamdulillah. Atau kita waktu saat cari ke daerah, mau cari musola, masjid kagak ada, bingung, bingung banget, sholat di mana ya, musola kagak, masjid kagak. Ini yang ngomong tuh yang ribut, enak banget kalau ada masjid. Di kampung lu ada masjid nggak pernah datang. Pas kita lagi keluar yang jarang-jarang, gerutu. Ini orang kampung banyak Islam tapi masjidnya kagak ada. Gua mau sholat susah. Kata Allah, saya udah bikinin tuh di kampung lo, speaker kedengeran ngaji itu malam Rabu, lo kagak datang, ngomong aja. Itu kadang-kadang kita melaknat diri kita sendiri. Ya, banyak gak? Ya Allah, kalau di mana-mana itu kalau orang tenang, ramai, saling sejahtera, enak banget. Ya mungkin kalau ada kalian suatu majelis, ya majelis itu di Martapura, guru sekumpul, guru cai, itu yang hadir jutaan. Bukan hitungan 500 kayak ini mau subuh gabungan, maksain banget nyari jamaah. Wah, di sini pakai jutaan kayak orang haji.
Itu untuk kebutuhan acaranya itu sampai H-7 itu ditutup infaknya, nggak menerima lagi, nggak mampu panitia ngolah makanan, ngolah itu duit, ngolah dana. Enak banget di kampung. Kalau di kampung kita ada nih enak banget. Lalu dibikin acara di sini lu nggak nyumbang, nggak enak banget. Lu pengen kayak di kampung orang lain, pas di kampungnya kagak nyumbang. Gimana jadi? Lu juga nih yang bikin kayak jadi begini. Disuruh nggak kumpul, kalau disuruh rapat takut duitnya nanti, wah urusan duit nanti gue disuruh nyumbang nih, males. Ada aja alasan, ya emak gue panggil, ini anak lagi kurang sehat, maaf ya nggak rapat. Padahal pikirannya takut nanti ditodong sama panitia supaya nyumbang, tapi dia mempunyai kesan pada tempat yang lain. Enak banget begini, pada kompak banget ya. Lu di kamu kagak kompak. Wah. Banyak hal-hal yang seperti itu, ya, itu pembelajaran. Kita kesel ini, ya Allah itu orang berani banget, nekat banget di tengah hari bolong itu nyolong. Itu nekat. Kita disuruh ngaji, gue malu banget, nggak enak, gue nggak bisa. Gue malu ketemu ustad. Lah ketemu tukang mancing kagak malu. Ketemu ini, ketemu teman main catur gak malu, ketemu temen yang ngobrol kagak malu, yang lama-lama akhirnya kelupaan sholat nggak malu, dia nggak ngaji. Ya banyak hal-hal yang seperti itu, suhbah tergantung teman. Ya Allah, falamma wajada abdan allamnahu wa atainahu rahmatan wa allamnahu ilma. Akhirnya ditemuin juga itu Nabi Musa kepada Sayyidina Khidir. Maka katanya, qala lahu hal attabiqa ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Dialognya Nabi Musa, bolehkah aku menjadi murid, engkau mengajarkan aku daripada ilmu yang kau diajarkan oleh Allah. Qala lahu hal aduka antu alimani mimma ulimta rusda. Qala innaka lan tasta'iya ma'iya sabra. Pasti kamu enggak bakalan sabar, Saya sabar, saya bisa ngikutin. Ini kalau di kisah ini unik benar. Akhirnya ngikutin sebagaimana kita maklumin, itu ada kapal dihancurin, ada anak kecil dibunuh, ada waktu saat dia ke kampung lapar minta tolong orang kampung makan, enggak, malah itu ada tembok yang rubuh punya orang kampung dibenerin. Akhirnya kalau seandainya Nabi Musa tuh enggak nanya terus, ini banyak lagi kisah-kisah yang terjadi yang dilakukan oleh Sayyidina Khidir. Karena dia enggak bersabar, selesai sampai di situ aja. Banyak hikmah. Nah begitulah, artinya bagaimana kalau kita ini keluhan, mungkin saya pernah sampaikan, itu yang dekat aja dan nih, jangan jauh-jauh. Guru ini guru ana itu Al Habib Hud, Habib Umar bin Hud Al Atas. Dia salah satu yang menjadikan dia sedih sebelum beliau wafat itu kenapa? Ya sedihnya gimana? Setiap orang datang tuh urusannya urusan dunia melulu. Ya urusan dunia, enggak ada urusan akhirat. Beb tolong doain, mudah-mudahan saya bisa istiqomah dalam amal. Mudah-mudahan saya enggak pelit kalau impakin harta. Doain gitu kagak nih. Mudah-mudahan Beb urusan beres. Entar kalau beres saya enggak datang Beb. Kalau enggak beres saya datang lagi. Kalau enggak beres juga Habib enggak manjur. Begitu doang urusan. Urusan dunia. Ini kadang-kadang kita kagak ada. Itu juga pernah dilakukan oleh zaman Rasulullah. Kalau kepada Nabi tak doain. Ini la amliku khazain Allah. Doain dong, doain Allah supaya rezeki saya makmur, saya banyak. Kata Nabi, saya bukan gudangnya, kasirnya atau keuangannya Allah. Ini la akulu amliku khazain Allah. Kenapa ente mau datang ini? Bukan masalah hidayat. Saya sebagai Rasul hanya tugas menyampaikan, yaitu kegembiraan bagi orang yang beriman dan ancaman dari Allah bagi mereka yang ingkar, itu aja. Itu nanyanya. Jadi zaman dulu tuh kalau urusan nanti kalau kagak dikabulkan, nggak manjur. Padahal sholat kita belum benar, baca Al-Quran kita masih berantakan,
kita nggak rajin dalam berzikir dan seterusnya dan seterusnya. Maka perlu cari teman yang baik. Wal athar wa hiya al mahabbatu lillah wa fillah allati azuma fadluha, yang sangat besar itu padilahnya. Itu dijelaskan dalam hadis dan athar. Wa sawabuha, dan juga pahala ganjaran besar. Wartafa'a qadruhu, sangat tinggi kadarnya. Wa mahullu minad din, dan tempatnya sangat tinggi di dalam agama. Sebagaimana dijalankan, dikisahkan dalam suatu kisah cerita seperti itu, dianjurkan untuk datang dan berkunjung kepada mereka. Bahkan dalam keterangan hadis Riyadhus Shalihin itu ada al-hassu, kita dihimbau untuk selalu datang kepada orang baik, min ahlil khair, dan berkunjung kepada mereka, wa ziyaratiha, dan juga kita wa mujalasatihim, bergaul dengan mereka, wa mahabbatihim, dan cinta kepada mereka, dan termasuk juga kita mohon doanya dari mereka. Jangankan demikian, saat Sayyidina Umar mau umrah, pamit minta izin sama Nabi, Nabi pun tahu mengajarkan kepada umatnya, karena dia akan berangkat dari Madinah ke Mekah untuk umrah, dan di situ banyak tempat-tempat yang mustajabah dan lain sebagainya. Kata Nabi, asyriqni fi doa, tolong jangan lupa nanti di sana saya juga didoain. Itu Nabi minta didoain. Ini kita kagak sama siapa aja, karena waktu saat itu dia punya kesempatan beda dengan kita, dengan waktu yang berbeda. Itu artinya banyak keberkahan, kemanfaatan yang kita peroleh. Wa amma suhbatul asyrar, lain halnya kalau kita bergaul yang enggak buruk. Maulana punya teman, ya, itu cuman kedua kan, kalau teman itu baik atau enggak baik. Kalau dengan sebab kita punya teman, jadi tadinya malas sholat jadi rajin sholat, berarti teman itu baik. Yang tadi kita malas, tidak cinta kebaikan, jadi cinta kebaikan, berarti teman itu baik. Yang tadinya rajin ngaji, ini baik, pas berteman enggak ada, udah berarti teman enggak baik gitu. Gampang, ya. Sebab dalam keterangan itu satu nasihat yang sangat agung, ya. Anil mar'i latas al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yang tadi. Itu ada di tengah-tengahnya tuh, nanti tuh bawah. Tuh, anil mar'i dalam syair tuh. Anil mar'i la tas'al wasal an qarini fa kullu qarinin bil muqarini yaktadi. Kalau seseorang jangan ditanya, lu baik apa kagak. Nanti lihat aja temannya siapa. Kalau temannya baik berarti dia orang baik. Kalau temannya itu orang buruk, dia pasti orang buruk. Makanya kagak betah. Ya orang biasa ke tempat maksiat, di tempat yang baik gerah. Kayak kita nih biasa ngaji di tempat maksiat, gerah gak? Maulana sekali-kali itu ajak ini ke night club sono. Kalau nggak gerah lagi, apalagi pakai kain, gerah gak? Betah nggak? Nggak. Begitu juga orang yang maksiat diajak ke masjid, nggak betah. Bukan dunianya, bukan tempatnya, bukan habitatnya, bukan iklimnya. Dari tempat, dari siapa dia berteman, dari siapa dia bergaul, itu sudah terkondisikan, sudah bisa kita simpulkan. Maka dikata anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarin fa kullu qarinin bil muqarini yaktadi. Jadi kalau dikatakan suhbatul asyral, atau kita bergaul orang yang tidak ada kreativitas baik, wa man la khairah, orang yang enggak ada baiknya, ilmunya enggak ada, keahlian enggak bisa ada, baik urusan dunia urusan akhirat enggak ada, la khairah fi subatihi, selama kita bergaul itu enggak ada sesuatu efek yang baik darinya, baik urusan dunia kita atau urusan akhirat kita. Itu dikatakan termasuk fi suhbatihi minal ghafilin. Kita bergaul, berpunya teman yang buruk, berteman itu yang tidak ada kreatif akhirat, itu termasuk kita termasuk orang-orang yang lalai, minal ghafilin.
Tapi orang nggak baik dikata nggak baik kagak mau. Tapi disuruh baik nggak mau. Orang yang nggak baik dibilang kagak baik kagak mau, disuruh buat baik kagak mau. Orang baik juga dibilang kagak baik marah. Jawab sendiri. Dengan ucapan yang sama kepada si A dan juga dilakukan ucapan itu sama dengan si B. A enggak baik, B enggak baik. Si A dibilang ini A enggak baik, dibilang kamu enggak baik, marah. Si B padahal baik, dibilang enggak baik, marah. Dia sendiri tahu tuh orang enggak baik, dibilang kagak baik, marah. Tapi kenapa dilakukan? Yang baik aja dibilang kagak baik, marah. Itu merupakan aib, keburukan, hal yang merugikan, bahwa kita dikatakan suhbatul asrar, bergaul dengan orang yang tidak baik itu merugi dunia akhirat. Ya, sekali lagi, jika orang yang tidak ditunjukkan kepadanya itu kebaikan, maka tidak akan mampu dia melakukan kebaikan kecuali dengan izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Untung aja Allah jadikan tuh nabi dan rasul, tugasnya cuma ngasih tahu, bukan jadi itu orang yang nggak benar jadi benar, yang salah jadi taubat, kagak. Ngasih tahu ini nggak benar, jelas bikin celaka kamu, ini baik kerjakan, kasih tahu kepada mereka, kau akan bahagia, kau akan celaka, kau ngerjakan yang ini, udah selesai. Pun kalau sudah didengar nggak mau lakukan, itu bukan urusan kita. Maka ada orang mati kehausan, padahal tinggal di pinggir pantai kayak nelayan, mati kehausan, masuk akal nggak? Padahal tiap hari sama air, tapi mati kehausan. Itu ayam tuh mati kenapa? Mati di lumbung padi. Padahal setiap hari itu tidurnya dimakan, makanan kita kering miskin. Dengan ilmu agama di tengah-tengah banyak ilmu disampaikan di beberapa tempat kepada kita. Minal qafilin wal mu'ridin, itu termasuk orang yang berpaling anillah daripada Allah, wa anid daril akhirah, dan juga dari daril akhirah. Kita menjauh dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dari akhirat kita. Lah itu yang dijadikan senang, yang diburu, yang dikerjakan, semangat untuk dilakukan, itu kalau ada kepentingan urusan dunia baru senang, baru semangat. Kenapa? Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min nasib. Itu yang penting, ya Allah gua seneng nih di dunia, sebagaimana halnya itu keinginan tuh orang kafir. Urusan tuh belakangan nanti ya, mau dilakukan apapun tidak, mau celaka pun tidak, dia nggak peduli. Wa anidar wahfiya suhbatul mazmumah. Tuh tadi kalau yang pertama ada suhbatul mahmudah al mashkura, ini ada pergaulan bersama orang yang buruk, itu suhbatul mazmumah al mamkuta, yang dikutuk oleh Allah, yang dijauhkan daripada rahmat Allah. Kenapa? Li'anna ahli syarr wal fasad, karena pelaku keburukan, ahli syarr itu pelaku keburukan, wal fasad dan kerusakan. Yata'ayyanu ba'duhum, itu sudah jelas di antara mereka sebagiannya fillah, yaitu watajibu muba'adatuhum, dan kamu wajib itu menjauhkannya, wa mujanatahum, dan menjauhkannya, muba'adatuhum wa mujanabatuhum, untuk menjauhkannya. Wasalika minal muhimmati biddin, kita menghindar, menjauh, lari, kabur daripada maksiat, dan pelaku maksiat itu sangat diperintahkan fiddin ya, itu dalam agama. Wasalika minal muhimmati fiddin, yaitu man ahabba fillah walillah, yaitu man barra min birrin min ibadillahi ta'ala wartaqa abgada la muhalata man asallahu ta'ala wa arada an ta'ati. Wa man ahabba, jadi orang yang dicintai itu oleh Allah, orang yang cinta fillah karena Allah, dia dekat dan jadi teman
yaitu karena lillah, karena Allah. Kepada siapa? Yaitu mempara min ibadillah, dari orang yang baik, hambanya Allah dan bertakwa-takwa. Itu dikatakan wa abghada, dan kita diharuskan itu abghada, marah dan benci, itu harus man asallaha taala, terhadap orang yang maksiat kepada Allah, dan kita harus menjauh dan marah benci kepada siapa? Wa a'rada an taati, orang yang berpaling tidak mau mengerjakan untuk taat kepada Allah. Kali yang pertama dikatakan fa innal hubba fillah wal bughda fillah mutalazimani. Kalau orang itu dekat ada dua alasan. Dekatnya karena Allah atau dia dekatnya bukan karena Allah. Bencinya juga karena Allah atau dia bencinya bukan karena Allah. Jadi tadinya ada dua orang akur, sekarang enggak akur. Itu kadang-kadang urusan bisnis jadi kagak akur. Ya Allah tuh masih ada bapaknya, mamanya akur banget. Maknya kagak ada. Pada berselisih. Kenapa? Gara-gara warisan. Itu fitnahnya apa? Harta. Jadi emang yang paling ditakutkan ini goyang goncang hancur urusan iman, urusan agama. Fitnahnya itu karena harta. Likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu punya fitnah. Itu kalau jamin Nabi Lot, ya, kalau jamin Nabi Lot, Allah sudah jadikan setiap seseorang itu pasangannya laki dan perempuan, ya. Tapi dia senang sama laki-laki, keluar daripada kodrat ketentuan Allah. Itu nggak ada yang kuat itu untuk nggak melakukan itu. Fitnahnya daripada umatnya Nabi Lot. Pasti secantik secakep apapun tuh wanita nggak tertarik, tapi laki sama laki seneng. Dan hampir seluruhnya sulit untuk menghindar dan melakukan itu, namanya fitnahnya daripada Nabi Lot. Tapi kalau fitnah Nabi Muhammad SAW itu gara-gara harta. Itu kalau darasan duit, jangankan pakai miliaran, kayak jutaan. Urusan sewa itu penumpang aja, itu nyari sewa penumpang pada berempat yang ditarik itu 5.000 10.000 ya, berebut penumpang. Apalagi yang urusan gede nggak bakalan kuat. Jadi yang dianjurkan apa? Illa al-hubbu fillah wal bughdu fillah, itu al-hadis. Perhatikanlah wa auha, Allah mewahyukan ilmu risalah yang sampai kepada Nabi dan Rasul itu melalui malaikat. Sebagaimana Allah perintahkan memberikan wahyu kepada malaikat Jibril kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa isinya itu wahyu kepada Nabi Isa? Lau abadtani bi ibadi ahli sama wa ahli al-ardu hubbi fiyya lais wa bughdu fi ya laisa ma nafa'a zalika indi. Wa qala Isa alaihi salam tahabbabu ila Allah bi bughdi ahli al-ma'asi wa taqarrabu ila Allah bil bu'di anhum watlubu ridallah ta'ala bisuhdihim. Jadi disimpulkan oleh Nabi Isa alaihissalam waktu saat Allah berikan wahyu kepadaku, hei Nabi Isa, isinya itu wahyu, lau abadtani, kalau seandainya kau ibadah kepadaku. Nih ibadahnya Nabi Isa kepada Allah, seandainya lau abadtani, kau ibadah kepadaku dengan ibadah yang model bagaimana, macam gimana, yaitu bi ibadati ahli sama, sebanyak sebesar daripada ibadahnya seluruh penduduk ahli langit dan bumi, wa ahlil ar. Wa hubbun, yaitu lau abatani wa hubbi fiyya, dan kau cinta karena aku, laisa wa bughdu fiyya laisa ma nafa'a zalika indi. Jadi tidak akan memberikan asar manfaat ibadah sebanyak apapun yang kita kerjakan, karena Allah enggak butuh. Kalau kebaikan yang kita kerjakan, manfaatnya pahala ganjaran kembali kepada kita sekalian. Itu makanya kalau orang tua karena sayang sama anaknya, maka dikasih tugas-tugas yang baik. Disuruh belajar, suruh cari ilmu, disuruh ibadah. Kenapa? Itu enggak buat orang tuanya, buat dia sendiri. Dan Allah perintahkan kepada hambanya ibadah,
maka manfaat ibadah ketaatannya itu kembali kepadanya. Maka kata Nabi Isa memahami tentang hal itu, maka Isa alaihissalam, oleh karena itu tahabbabu, kau yang lainnya itu semua bukan suruh bangun, kagak, tahabbabu kata Nabi Isa. Itu kalau berteman senang itu ilallah, untuk Allah. Ya, jangan macam-macam alasannya. Ya, kan ada orang cinta nih akur karena komunitas, satu kesenangan dunia. Cintanya karena ada kepentingan politik, kepentingan bisnis, kepentingan perusahaan. Tapi kepentingan apa kamu cinta kalian? Ilallah, kepada Allah. Lantas selanjutnya apa yang dikatakan? Ya. Bibugri ahli ma'asi. Bagaimana cara cinta? Yaitu dengan tidak menyukai orang ahli maksiat. Kita tidak suka kepada ahli maksiat bukan ke orangnya, karena kelakuan perbuatan maksiat. Karena walaupun enggak suka berarti kita cinta kepada Allah. Lantas dianjurkan wa taqarrabu ila Allah. Bagaimana kau pengen dekat dengan Allah? Yaitu bibu'di, dengan benci, wa bugdi, yaitu bil bu'di, dengan menjauh, anhum, daripada maksiat, ahli maksiat. Kalau ada orang enggak mau dekat sama teman yang enggak baik, maka itu termasuk dia cinta kepada Allah, dia datang kepada Allah. Dan kalau ditinggalkan karena alasan temannya itu dia maksiat kepada Allah, bil bu'di, dijauhkan, itu berarti dia semakin dekat dengan Allah. Semakin jauh dengan ahlul ma'asi, itu akan mempunyai kebaikan, dia akan dekat, ya. Sejauh dia benci, sejauh itu dia cintai oleh Allah. Sejauh itu dia menjauh daripada orang maksiat, semakin itu dekat dengan Allah. Maka taqarrabu ilallah bil bu'di anhum. Dekatkanlah diri, takarrub kepada Allah dengan kita menjauhkan orang-orang ahli maksiat. Lah kenapa kalau demikian? Nanti kita berteman maksiat, kan banyak maksiat, nanti Allah makin bencam. Sehingga juga Allah akan jauh dengan kita. Dengan sebab kita menjauh dengan mereka, berarti kita akan melakukan banyak hal yang baik. Itu menjadikan dekat dengan Allah. Semakin jauh kita melangkah arah barat, berarti nanti semakin jauh arah timur. Sekali lagi, kalau kita jalan ke arah barat, sejauh kita melangkah arah barat, sejauh itu kita menjauh dari arah timur. Paham enggak? Semakin menjauh kita dengan orang ahli maksiat, semakin dekat dengan Allah. Ya, kalau kita melangkah ke arah barat, semakin dekat arah barat, semakin jauh arah timur. Ya, kalau kita dengan Allah, kita harus jauh dengan orang maksiat yang dibenci sama Allah. Semakin jauh berarti semakin dekat dengan Allah. Taqarrabu ilallah bil bu'di. Nah, kalau kalian sekarang nih sehari-harinya demen banget lah kita ngobrol berteman sama orang yang enggak ada kreativitas, yang enggak ada kegiatan rutinan, dia ngaji enggak ada, ini kita demen kumpul dengan mereka. Entar lama-lama kita lupa. Ini giliran ngaji malam rebut. Tadi jam 5:30. Tanggung apa lu sini, ngapa jarang-jarang mau gua. Bukan gue ikut dong, enggak begitu. Kita kalah narik kagak. Apalagi lagi urusan di rumah, lagi suntak nih ya, lagi kerjaan, lagi apes, ya udah nih, udah gua dari Pumbat tuh sini aja dah. Kan giliran ngaji malam rebut, biarin dah aku libur dulu. Ustaz juga tahu. Ntar setan benerin lagi, udah kan kemarin ngaji, sekarang kagak, ya pantas, dipantes-pantesin. Padahal waktu saat dia nggak ngaji itu pas lagi turun rahmat dari Allah, kagak ada si Anu, man ini Kusdi, pas lagi turun rahmat yang aku bagiin dia kagak. Ada orang sekali nggak rutinitas, di situ ada kebaikan. Gue nggak nyesel banget, gue tumben kagak datang. Di situ ada yang bagian amplop. Dia tumben datang, dapat. Nah itu emang langkah lo langkah kanan. Nah begitu juga yang namanya rahmat. Inna li ayyamid dahrikum nafahat ala fata'arudulaha. Karena Allah itu kalau waktu saat nurunin rahmat itu ada kesempatan waktu-waktu tertentu. Kita nungguin hadang.
di tempat-tempat yang baik. Pas waktu saat kita absen, di situ lagi pas lagi diturunin rahmat. Ya Allah, itu gara-gara tuh tadi kita dekat dengan orang yang malas. La khaira, orang yang enggak ada baiknya, enggak demen majelis, enggak demen salat berjamaah. Kita pas ketemu enak ngobrol ngalor ngidul, ngomongin pepesan, pepesan kosong namanya la khairah, enggak ada baiknya. Ujung-ujungnya enggak ada kesimpulannya, manfaat buat dunia, buat akhirat. Dari sono sini apa aja. Mulai ngomong masalah dalam negeri sampai luar negeri. Ya, mulai dari omongan masalah usaha kecil sampai usaha besar. Mulai ngomong susah sampai kaya. Pas dipulang emang susah. Semakin dekat dengan orang maksiat berarti semakin jauh dengan Allah, kata Nabi Isa. Taqarrabu, dekatlah kamu dengan Allah. Caranya bagaimana supaya saya dekat takarrub kepada Allah? Bilbu, dijauhin sama ahli maksiat. Semakin kita enggak demen, semakin jauh, insya Allah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada beberapa aktivitas kegiatan, insya Allah besok Kamis juga berangkat, akan minta izin dan minta ridhonya untuk persiapan Maulid ke Solo. Dikondisikan jadwalnya ke Solo, bawa anak-anak hadrah di sana ikut serta untuk mengagendakan tahun ini maulidnya, yaitu tanggal 13 Agustus Kamis malam Jumat, pas tanggal 1 itu malamnya 13 Agustus, 2 bulan kurang. Ini pulang ngaji, entar di rumah bengong. Kalau belum makan, habis makan istirahat sebentar, tidur, besok bangun lagi, tidur lagi, bangun balik ke musola, tidur lagi, makan lagi. 2 bulan. Ini marah berubah cepat kagak? Kayaknya tiap malam tuh ustaz ngaji sama ustaz. Lah kenapa? Kan pulang nih, ketemu udah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh baju dah, duduk di depan, kalau belum makan, istirahat sebentar, kamu ngobrol, tidur, besok bangun, lari lagi ke masjid. Entar ada kerjaan buat cari nafkah, usah balik lagi ke situ. Kalau yang ke pasar cuman mundar-mandir tiap hari ke Tanah Abang. Balik lagi, kalau ke kantor mundar-mandir ke kantor. Kalau petani tiap hari ke sawah, pulang lagi, kumpul dengan keluarga. Tidur lagi, mandi lagi, tidur lagi sebulan, tidur lagi, mandi lagi setahun, tidur lagi, mandi lagi 10 tahun. Akhirnya itu, padahal baru kemarin perasaan ya, itu diliburin ngaji 3 tahun pandemi Covid, kan pada libur ngaji ya. Udah 6 tahun tuh, udah 6 tahun dari 2020, termasuk itu bulan Maret, Januari, Februari, Maret, mulai Maret itu pandemi. Udah 6 tahun kagak? Padahal kita baru ke musola masjid doang, ke rumah bolak-balik, anak tambah 2. Itu gak kemana-mana, gak kemana. Kemarin saya pulang dari Gresik, saya katain, ntar kalau kita pulang sama siapa aja pasti ketemu, kita ceritain. Waduh, kok gak ngajak-ngajak? Biasa itu jawaban kalau udah selesai. Ntar kalau dia ajak, ada tahu kegiatan begini, gue nyesel banget nggak ngikut. Ada yang begini, mau berangkat, mau kemana Pak Ustad? Mau berangkat ke Gresik berapa? 4 hari 3 malam. Udah balik, kau udah balik aja Pak Ustad. Ada, saya mau ngikut Pak Ustad, cuman kerjaan banyak banget ini, duit ada, cuman waktu nggak ada. Ketemu sama orang yang punya waktu, saya mau nih waktu sih, baru nih Pak Ustad nih, lagi nggak ngapa-ngapain, cuman duit kagak ada. Ketemu kagak? Ya lo sih, dasar japrak. Dia punya waktu, sibuk, nggak punya duit. Dia punya duit karena lagi kerja, usaha lagi jalan, cuman nggak ada waktu. Dia pengennya tuh punya duit, punya waktu, nggak ketemu. Kita lawan tuh semuanya. Maka pasti nanti semuanya ngapain aja. Entar nih pulang dari mana? Dari masjid. Kok udah aja ngaji cepet banget. Padahal dia bengong doang di rumah. Nggak ngapain. Besok lagi datang ketemu malam berapa lagi. Entar mau penutupan aja. Penutupan kelewatan, gue malu banget. Entar pembukaan aja dah. Pembukaan kelihatan, entar gue penutupan aja. Akhir ujungnya innalillah. Mati dah tuh. Mati dah bendera kuning sian.
Ada yang datang keluarganya, Pak Ustadz doain Fatihah. Siapa? Si Fulan, ngaji nggak pernah nih kan? Lupa siapa sih dia? Jadi berat bacain Fatihahnya. Tapi kalau seumpama ini contoh doang, tok. Mana? Maaf Pak Ustadz, kenapa saya keluarganya dari Pak Kusdi? Jangan diterusin. Wah iya, kenal itu. Ayo sama-sama langsung bacain Fatihah. Semangat kagak? Nanti kalau nggak ada yang doain, dia nggak mau duduk orang baca doa. Kalau nggak ada mau nyolatin, karena dia nggak mau sholat rame-rame, jangan salahin, biarin. Orang begitu tuh kalau mati, kalau belum mati jangan dikuburin. Subhanallah. Pelan-pelan. Wabil hadis awal sampai isya. Utaqabillallah. Jadi kata watlubu ridallah, carilah ridanya Allah taala bisuhdim. Allah akan ridha kalau kita benci mereka ahlul ma'asi. Kalau kita dekat sama ahlul ma'asi, Allah benci. Tinggal pilih aja. Wa qala Hasan al-Bisri rahimahullah taala muqatal fasik qurbanun ilallah. Kalau kita putuskan hubungan orang fasik ini suka melakukan maksiat dengan segala macam maksiat, kita putusin itu karena dia melakukan kurban, itu berarti kita dekat dengan Allah. Intaha, selesai batas titik dari ucapannya Nabi Isa alaihissalam. Nanti insya Allah kita lanjutkan berikutnya. Fatabayyana mimma dzakarna. Nanti kesimpulannya bagaimana di batas daripada intaha. Ini kalau di sinetron film itu tulisannya the end. Tehe enad. Apa tuh? Apa weh? Tehe enad. Apa tuh bacanya? The end ya. Habis. Itu tehe enad. Intaha. Sama dengan bahasa Arab itu intaha the end. Banyak bahasa Arab tuh bersamaan dengan bahasa Inggris banyak. Kadang-kadang bahasa Inggris itu sudah diindonesiakan. Wah, mak level lo enak nih sekarang, tadinya tanah itu lagi diapain? Di plur. Plur bahasa apa? Bahasa Inggris. Plur lantai. Di plur. Wah, temboknya sekarang udah enak, udah licin, diapain? Di jidar. Jidar bahasa Arab, tembok. Nggak tahu, asik gak? Asik bahasa Arab, senang atau asik itu ya. Asik itu asik bahasa Arab. Antik juga bahasa Arab, banyak yang bahasa Arab di-Indonesiakan. Ada lagi bahasa Belanda karena kita pernah dijajah Belanda. Ini perut bahasa Belandanya itu mah. Kenapa lo? Perut gue nih mah, jadi perut gue perut. Sama juga bahasa Arab, gunung Jabal Uhud. Ya gunung, ya Jabal. Gunung ya Jabal. Wah, gunung Jabal Uhud. Enggak apa-apa lah, taukid labsi. Gunung Jabal, ya kalau udah Jabal ya Jabal Uhud aja atau gunung Uhud. Lo apa yang sakit? Perut saya sakit. Apa yang sakit? Saya sakit mah. Sama, udah jangan perut gue nih mah. Sama perut gue perut. Itu mah perut. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Allah bitaufiq hatana fik al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa'fu 'anna ya karim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.